Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Bakis Garmawan dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi buku novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin yang ditulis oleh Terelie yang diterbitkan pada tahun 16 April 2018 dengan tebal halaman 264 halaman. Buku ini merupakan kisah seorang perempuan yang bernama Tania yang hanya hidup bersama ibu dan adiknya yang bernama Dede. Ayahnya telah meninggal dunia pada saat Tania umur 8 tahun karena menderita penyakit TBC. Pada saat ayahnya meninggal dunia, keluarga Tania menjadi drop dan sangat kacau balau. Rumah tinggalnya yang berupa kontrakan sudah menunggak selama 3 bulan dan membuatnya diusir, serta Tania pun harus putus sekolah karena ibunya sudah tidak mempunyai uang lagi yang akhirnya membuat keluarga Tania hidup dan tinggal di jalanan. Tania dan adiknya mencari uang dengan cara mengamen di bus dari bus satu ke bus yang lainnya. Pada suatu hari ketika Tania dan adiknya sedang mengamen, kaki Tania tertusuk paku payung dan di saat itulah Tania bertemu pertama kalinya dengan Danar. Danar membuat keluarga Tania menjadi lebih baik yang dimana keluarga Tania sudah tidak tinggal hidup lagi di jalanan dan Tania pun bisa meneruskan kembali sekolahnya. Waktu terus berlalu dan hubungan antara Tania dan Danar pun semakin dekat satu dengan yang lainnya. Hingga pada suatu hari Danar memperkenalkan Ratna sebagai kekasihnya kepada Tania. Hal itulah yang membuat hati Tania menjadi kesal. Hingga beberapa bulan setelah kejadian itu, ibu Tania jatuh sakit dan dokter memvonis bahwa ibu Tania terkena kanker paru-paru dan sudah memasuki stadium 4. Hingga akhirnya ibu Tania menghembuskan nafas terakhirnya tidak lama setelah itu. Hal itulah yang membuat Danar terus berada di sisi Tania dengan memberikan dukungan, semangat, dan juga menjadikan pribadi Tania sebagai pribadi yang tegar dan juga ikhlas atas kepergian ibunya. Setelah peristiwa meninggalnya ibu Tania, Tania menjadi memfokuskan diri untuk terus belajar dan akan sukses sehingga bisa membuat hidupnya dan hidup adiknya menjadi lebih baik. Hal itulah yang membuat Tania mendapatkan beasiswa ASEAN Scholarship ke negara tetangga, yaitu negara Singapura. Pada saat hari kelulusan sekolah menengah atas di Singapura, acara kelulusan dihadiri oleh adiknya Dede, Danar, dan juga Ratna. Pada saat itu jugalah Danar memberitahu kepada Tania bahwa Danar akan menikah dengan Ratna. Mendengar hal tersebut, Tania memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia dan tidak akan menghadiri pernikahan Danar dan Ratna. Tania masih menganggap bahwa Danar mencintainya seperti Tania mencintai Danar. Namun ternyata tidak seperti itu karena Danar akan menikahi Ratna. Yang membuat Tania berubah kepada Danar dan juga menghindari Danar. Setelah Danar dan Ratna menikah, Tania memutuskan untuk memutus hubungan dan tidak pernah berhubungan satu sama lain. Hal tersebut membuat Tania mengalihkan kesedihan pernikahan Danar dengan aktif bekerja, mengikuti banyak organisasi, dan bahkan membuat toko kue di Singapura. Waktu terus berjalan dan akhirnya Tania pun lulus dari kuliahnya dengan nilai terbaik. Dia memutuskan untuk melakukan wisuda tanpa dihadiri oleh adiknya, begitupun juga dengan Danar dan Ratna. Suatu hari Ratna menghubungi Tania melalui chat. Ratna memberitahukan keluh kesahnya kepada Tania bahwa sikap Danar selama 6 bulan terakhir ini menjadi berbeda karena Danar menjadi pendiam dan selalu pulang larut malam. Mendengar hal tersebut, Tania menjadi kasihan kepada Ratna dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan memastikan keadaan yang sebenarnya. Namun belum sempat Tania bertemu dan menanyakan hal itu kepada Danar, adiknya yaitu Dede menceritakan hal yang Tania tidak ketahui selama ini, yaitu bahwa Danar memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Namun Danar memikirkan perbedaan usia yang terpaut jauh dan juga merasa dirinya tidak pantas untuk mencintai Tania. Hal tersebut membuat Tania ingin memastikan dan menanyakan berita ini kepada Danar secara langsung yang ia dengar dari adiknya. Tania pun memberitahukan tentang perasaan yang selama ini ia miliki dan ia pendam terhadap Danar. Akhirnya mereka berdua sama-sama tahu tentang perasaannya masing-masing. Namun hal tersebut sudah terlambat karena Danar sudah menikahi Ratna dan Ratna pun sedang mengandung anak dari Danar. Setelah kejadian tersebut terjadi, Tania memutuskan untuk kembali ke Singapura dan melanjutkan hidupnya dan memilih untuk melupakan cerita cintanya yang menyakitkan. Buku ini memberikan pesan yang memotivasi kita sebagai pembacanya untuk terus belajar, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa untuk meraih impian kita dan akhirnya meraih kesuksesan. Para tokoh dalam buku ini juga memberikan kita contoh bahwa dalam menjalani dan menghadapi kehidupan ini, kita harus berusaha sesuai kemampuan kita dan juga menjalaninya dengan lapang dada serta ikhlas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai buku novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.